Salam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Yosafat Gumanilo Seribu dari Prodi 3 TI dengan NIM 4232426. Saya sini berperan sebagai ketua dari kelompok Solvers. Sini saya juga akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu Irene Ayunda Ginting dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 13S24014. Kemudian yang ketiga ada Dami Desriani Simbolon yaitu dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dari NIM 21S24026. Kemudian ada Rizky Manurung dari Prodi D3 Teknik Teknologi Komputer dengan NIM 433240047. Kemudian Dianita Lorencia Boroginting dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S24044. Windu Evinda Hutapea dari Prodi S1 Teknik Metalurgi dengan NIM 22S24052. Kemudian yang terakhir Mona Lisa Dea Anastasia dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 414240057. Di sini kami berupaya untuk menjelaskan soal-soal yang kami pilih kepada anak SD dan apa guna mereka kepada anak-anak SD tersebut. Sini saya akan menjelaskan soal saya yang pertama. Sini saya memilih soal binatang peliharaan Poli. Kevin bertanya ke Poli, Gami adalah kucing dan Pavel adalah anjing. Benar kan? Poli menjawab tidak. Tidak, itu tidak benar. Dari keenam keenam jawaban, yang paling tepat adalah C. Eh, Mengapa saya memilih soal ini? Hal ini dikarenakan soal ini benar-benar melatih pola pikir dan logika dari anak-anak. Karena dari soal ini, anak-anak dapat mempelajari untuk tidak mem- memberi kesimpulan dengan cepat tanpa memikirkan terlebih dahulu. Lanjut pada soal yang kedua, perpustakaan Kota Bebras hanya memiliki sedikit tumpukan buku. Ketika berang-berang meminjam sebuah buku, pustakawan mencatat nama berang-berang itu dan mengambil buku itu dari atas tumpukan. Ketika berang-berang mengembalikan sebuah buku, pustakawan mencatat nama berang-berang itu dan meletakkan buku yang dikembalikan itu di atas tumpukan. Pada awal minggu, tumpukan buku di perpustakaan adalah sebagai berikut, tertera pada gambar, dan catatan petugas perpustakaan adalah tertera pada gambar. Nah, jadi tantangannya adalah buku apa yang dipinjam oleh Cato? Jawaban yang tepat adalah C. Courage Georgette. Alasan saya memilih soal ini untuk diberikan kepada anak SD, dikarenakan anak SD tidak asing lagi dengan yang namanya perpustakaan. Jadi ketika mereka melihat soal tersebut, mereka bisa membayangkan bagaimana sebenarnya tantangan yang diberikan kepada mereka. Nah, kemudian soal ini juga dapat melatih eh, kemampuan komprehensif mereka, di mana anak tersebut harus membaca soal tersebut dengan cermat, serta memahami situasi dengan soal yang diberikan. Manfaat dari soal ini yaitu melatih kemampuan membaca komprehensifnya, yaitu dengan cara anak membaca soal dengan cermat. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitifnya yang membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisa, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan untuk menghadapi soal-soal yang lebih kompleks karena soal ini merupakan dasar yang baik untuk menjawab pada soal-soal yang lebih sulit. Soalnya itu sebuah kereta trailer membawa 4 balok kotak balok yang digambarkan sebagai titik lingkaran kecil yang terdiri atas 1, 2, dan 3 balok. Dan yang di sini kita dapat melihat yang ditanya itu balok keempat. Pola apa yang dipakai untuk pola ke trailer keempat ini? Nah, dapat kita lihat dari sini jawaban yang tepat itu B. Kenapa B? Karena kita dapat melihat pola perlaksanaan itu 3, 4, 1, 2 dan yang B 1, 2, 3, 4 dan yang C 1, 2, 4, 3, 2, 1. Nah, kita dapat melihat pola itu dari bawah itu dia langsung naik ke atas. Eh, Lingkaran bulan itu bulan itu yang dari bawah dia ke atas. Otomatis yang kedua paling bawah itu akan ke turun ke paling bawah. Nah, jadi urutan yang benar itu jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya itu adalah B. Nah, kenapa saya memilih soal ini? Karena soal ini dapat membuat anak tersebut menjadi fokus dan dapat menghitung jumlah soal atau dapat membuat logika seorang anak agar dapat memecahkan suatu masalah seperti pada soal yang telah saya buat ini. Jadi sehingga anak tersebut akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang akan diselesaikan pada soal tersebut. Di sini saya memilih soal tentang beruang, yaitu Rena boleh membawa beruang mainannya ke sekolah.
Di sini ada terdiri dari 6 beruang, yaitu Rena memilih sebuah beruang yang mempunyai bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita, tetapi tidak memakai kacamata. Di mana di sini ada tantangannya itu beruang mana yang akan dibawa Rena ke sekolah. Di sini ada berbagai jenis beruang. eh, Kemudian di sini juga ada yang beruangnya berkacamata dan berpita dan memiliki bintang di kakinya. Ada yang beruangnya polos, ada hanya bintang di kakinya. Dan di sini ada juga yang berpita, berkacamata dan juga memiliki selendang di lehernya. Di sini ada beruang yang memiliki selendang di lehernya dan kemudian memiliki bintang di kakinya. Di sini dari pertanyaannya terdapatlah di sini jawaban yang paling tepat yaitu di D. Jadi beruang yang mempunyai bintang di kakinya dan memakai selendang di lehernya atau berpita. Di mana yang memakai selendang ini dipilih memakai selendang atau berpita saja. Jadi di D karena di A dan C itu memiliki kacamata sudah tidak termasuk kategori, yang B juga sudah tidak termasuk kategori. Jadi kategori soal yang saya bawakan yaitu dari buku Berbahagiaga tingkat SD 2020 PK 08. Alasan saya memilih soal ini karena yang pertama fleksibel. Soal ini dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat usia dan kemampuan anak. Kedua, menyenangkan. Soal ini disajikan dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan gambar-gambar sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Soal ini dapat dikerjakan secara individu ataupun kelompok, sehingga dapat melatih kemampuan bekerja sama antara anak. Nah, adapun manfaat dari soal ini itu dapat membantu anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti logika, pemecahan masalah, kemampuan bekerja sama, dan pengambilan keputusan yang tepat. Oke, sekarang masuk ke soalnya. Terdapat sebuah gambar dengan informasi harga balok kayu yang terkini hanya disampaikan ke Bapak Wali Kota yaitu Mayor A. Ia perlu membagikan informasi tersebut ke 4 anak buahnya. Tapi karena alasan keamanan harus mengikuti beberapa aturan. Yaitu yang pertama, Bebras C harus tahu sebelum Bebras D, Bebras B harus tahu setelah Bebras C, Bebras D harus tahu setelah Bebras B, dan Bebras E harus tahu setelah Bebras D. Nah, kata sebelum artinya waktu sebelumnya, tidak harus yang urutannya persis sebelumnya. Nah, tantangan dalam soal ini yaitu menentukan informasi yang akan sampai ke anak buah tanpa menyalahi aturan tersebut. Untuk penyelesaian soalnya, dapat dilakukan dengan memperhatikan dua kata kunci yaitu sebelum dan setelah. Pada setiap aturan terdapat dua nama bebras yaitu bebras 1 dan bebras 2. Sebagai contoh, pada aturan bebras C harus tahu sebelum bebras D, artinya bebras 1 adalah bebras C dan bebras 2 adalah bebras D. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan yang pertama, jika kalimat aturan menggunakan kata sebelum, yaitu bebras 1 sebelum bebras 2, maka kita akan meletakkan bebras 1 di sebelah kiri bebras 2. Dan jika kalimat aturan menggunakan kata setelah, yaitu bebras 1 setelah bebras 2, maka kita akan meletakkan bebras 1 di sebelah kanan bebras 2. Nah, untuk lebih memahami informasi tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan tabel di bawah ini. Untuk kalimat bebras C harus tahu sebelum bebras 2, kita akan meletakkan bebras C di sebelah kiri bebras D. Dan untuk kalimat bebras B harus tahu setelah bebras C, kita akan meletakkan bebras C di sebelah kanan bebras B. Dan untuk kalimat bebras D harus tahu setelah bebras B, maka kita akan meletakkan bebras B di sebelah kanan bebras D. Nah, berdasarkan 3 kalimat sebelumnya, kita dapat menentukan posisi anak buah mayor A, yaitu C, B, dan D. Nah, sehingga untuk menentukan kalimat bebras E harus tahu setelah bebras D akan lebih mudah, yaitu kita akan meletakkan bebras E di sebelah kanan bebras E. Sehingga jawaban yang benar adalah C, B, D, dan E.
Jadi saya memilih soal ini untuk mengajarkan anak-anak untuk lebih fokus dalam menganalisa dan juga berpikir kritis terhadap soal dan juga meningkatkan pengetahuannya di mana anak-anak lebih tertarik terhadap gambar yang dapat meningkatkan pemikiran mereka dan memberikan semangat mereka dalam mengerjakan suatu soal. Di sini saya akan membahas tentang soal Jepang mempunyai keyboard komputer yang dipakai untuk menulis pesan rahasia. Saat sebuah tombol ditekan, huruf yang berbeda yang akan ditekan ke layar sesuai dengan penjelasan pada sebagai berikut. Huruf G panahnya dengan huruf W dan huruf S panahnya dengan huruf E, begitu sebaliknya. F berpanah dengan R dan R juga berpanah dengan F, dan T berpanah dengan Y berpanah dengan T, dan juga huruf H berpanah dengan U, huruf U berpanah dengan H, huruf I berpanah dengan O, dan huruf O berpanah dengan I, huruf P berpanah dengan L. Panah menunjukkan huruf yang ditampilkan di layar saat tombol ditekan. Misalnya saat Joni menekan huruf S, maka huruf E yang akan ditampilkan di layar. Saat Joni menekan E, maka huruf S yang akan ditampilkan di layar. Pertanyaannya adalah di layar Joni menulis tampil tulisan N, I, F, M, O, M, B. Pesan apa yang diketikkan oleh Joni? Sesuai dengan gambar, dapat kita ketahui bahwa huruf N itu berpasangan dengan huruf M, dan huruf N berpasangan dengan M, dan huruf I berpasangan dengan huruf I, dan huruf F berpasangan dengan R, dan huruf M berpasangan dengan N, dan huruf O berpasangan dengan I, dan huruf M berpasangan dengan N, dan huruf B berpasangan dengan huruf G. Maka jawabannya adalah yang bagian C, yaitu model. Penjelasannya adalah seperti yang saya katakan barusan. Alasan soal ini mengacu untuk melatih suatu konsentrasi pada anak-anak dan juga daya ingat. Karena ketika menyelesaikan soal tersebut, kita membutuhkan ingatan yang kuat untuk melafalkan kode-kode yang sebelumnya. Ya, soal yang terakhir, di sini saya membahas soal tentang hari. Soal sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Tangannya besok hari apa? Pada kasus kali ini, pada soal kali ini jawabannya adalah C, yaitu Kamis. Kenapa Kamis? Karena di sini kita akan menghitung sehari sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu, dan 4 hari sebelumnya dari Sabtu adalah merupakan hari Rabu. Pada pertanyaan, apakah besok hari apa? Jadi, setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Karena saya memilih soal ini, setelah saya amati soal tersebut akan mengajarkan kepada adik-adik ini bagaimana cara berpikir dan lebih fokus terhadap soal yang sulit. Ini akan meningkatkan motorik dan akan meningkatkan kualitas IQ mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.